Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini saya kembali akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi basis data. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari referensi pembelajaran terkait dengan materi basis data, silakan simak penjelasan saya dalam video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Kita mulai dengan contoh soal nomor 1. Tapi sebelum itu saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau terlibat untuk ikut menjawab soal-soal yang ada dalam video ini, silakan sediakan alat catatannya. Dan apabila ada di antara teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini, maka silakan teman-teman langsung tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, perhatikan baik-baik. Kita mulai dengan contoh soal nomor 1. Relasi normal tidak mempunyai kelompok-kelompok data berulang. Hal ini disebut dengan istilah titik-titik. A, B, C, N, F, B, first N, F, C, first, dan D, second. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Hati-hati, jangan sampai salah dalam memberikan jawaban. Ya, ada yang mencoba ingin menjawab, silakan ya hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawaban saya adalah ya A, ya, benar sekali. Jadi B, C, N, F. Jadi B, C, N, F ini merupakan singkatan dari Boy's Codes Normal Form. Jadi ini adalah tingkat normalisasi dalam desain database yang menetapkan bahwa relasi harus bebas dari kelompok data yang berulang, di mana setiap atribut yang bukan kunci utama secara fungsional bergantung pada kunci utama secara keseluruhan. Jadi relasi normal yang tidak memiliki kelompok data berulang berada dalam BCNF. Oke, saya kira ini bisa dipahami dengan mudah ya. Jadi harapan saya kalau misalnya soal seperti ini muncul di dalam ujian, dalam tes nanti, teman-teman bisa langsung memberikan jawaban yang benar. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Atribut yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi atribut yang lebih besar, yang lebih mendasar, disebut titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A, entity, B, atomic, C, properties, D, komposit. Dari jawaban yang ada, dari opsi pilihan jawaban yang ada, sebetulnya kalau kita mau analisis sudah kelihatan mana yang jadi jawabannya sebetulnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawaban saya adalah B, ya, atomik. Jadi atribut atomik itu adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil atau lebih mendasar dalam konteks desain database. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya contoh soal nomor 3, perhatikan. Relasional, hierarki, dan network termasuk dalam model titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A, object based, B, physics based, C, structure based, dan D, record model. Kira-kira mana yang benar ini? Hati-hati, perhatikan baik-baik soalnya. Relasional, hierarki, dan network termasuk dalam model titik-titik. Apakah A, B, C, atau D? Kira-kira yang mana yang benar ini? Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban saya adalah D, ya, record model. Jadi model yang mencakup struktur data dalam format seperti relasional, hierarki, dan network itu merupakan model record atau record model. Jadi model record ini digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk yang terstruktur. Nah, jadi seringkali menggunakan format yang mengikuti pola rekaman atau catatan data. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya contoh soal nomor 4 ya. Perhatikan, kita baca bersama-sama contoh soal ini. Ya, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar disebut titik-titik. Ini soalnya pendek-pendek gini. Tapi kalau yang tidak tahu ini pasti salah dalam memberikan jawaban. Kita coba lihat opsinya satu-satu ya. A, jawabannya salah semua. Wah, parah juga ini opsinya ya. B, atomik, C, sederhana, D, komposit.
Perhatikan pertanyaannya, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar disebut titik-titik. Nah, untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah D ya, komposit. Jadi atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar itu disebut komposit. Nah, atribut komposit ini terdiri dari subatribut atau elemen yang lebih kecil yang membentuk atribut tersebut. Hal ini berbeda dengan atribut atomik yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Ya, seperti itu penjelasannya. Sederhana, singkat, padat, dan jelas ya. Selanjutnya, contoh soal nomor 5. Contoh soal terakhir untuk rangkaian pembahasan kita terkait dengan materi basis data. Insya Allah kita lanjut lagi di materi-materi yang berbeda nanti ya. Tapi insya Allah ya. Perhatikan baik-baik contoh soalnya. IR, ya, semantik dan binary termasuk dalam kelompok model titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A record based, B basic based, C structure based, dan D object based. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawabannya tentu saja adalah D ya, object based. Jadi model data berbasis objek itu menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Dan model ini terdiri dari itu tadi, entity relationship model, binary model, semantic data model. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya kesuksesan itu hanyalah milik mereka yang tidak pernah berhenti berjuang dan berdoa. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan thank you so much.